Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku, meneruskan apa yang ditanyakan jamaah kita tadi Ibu Yoyo yang insya Allah akan dijawab Kiai Haji Haris Hakam berkaitan dengan usia yang terus bertambah, namun al-imanu yazidu wa yankus bertambah dan berkurang nih bagaimana? Kiai Haris Hakam untuk jawabannya. Baik Ibu, Yayah dan hadirin hadirat yang berbahagia, memang pada faktanya yang namanya iman seperti itu, yazid bertambah, wa yankus berkurang, mulur melungkret. Nah, ulama mengatakan yazid bil ibadah, ya, yankus bil ma'asi. Gitu. Dia akan naik ketika dia melakukan ibadah, dia akan turun kalau melakukan kesalahan. Nah, oleh karena itu kita punya potensi dua. Potensi baik dan potensi buruk. Maka bagaimana kita memanage waktu, memanage diri kita untuk bisa cenderungnya ke kanan, ke yang baik. Di dalam sebuah hadis dikatakan, likulli insan syaitanu wa malak. Pada setiap manusia itu ada setan dan ada malaikat. Ibu lihat sebelah kiri itu setan. Ibu lewat sebelah kanan itu malaikat. Ibu jangan nengok ke kiri, jangan. Enggak enak itu Ibu. Ini maknanya bukan zohir. Ini sebuah kalimat metafora, ya, kalimat metaforis, kinayah, bahwa pada diri manusia itu ada potensi malaikat, potensi kebaikan. Cenderung dia maunya yang bagus, yang memberi, yang membantu, ya, menangis pilu dan lain sebagainya ketika melihat penderitaan. Tapi ada yang cuek, acuh, gemes, sadis dan lain sebagainya. Itu semua orang punya. Manusia, yang namanya manusia itu punya. Nah, inilah penyebab yazid wa yankus. Inilah penyebab dia naik dan dia bisa turun. Bagaimana caranya mensiasatinya? Ya kita harus sering duduk. Kalau HP sering dicas, insya Allah frekuensi aman. Insya Allah sinyal aman. Tapi kalau jarang di-set lagi ngomong putus. Bagaimana ngecasnya? Hadir di majelis taklim. Hadir di pengajian-pengajian, ikuti kegiatan-kegiatan agama, sama dengan meningkatkan itu. Sehingga bagaimana supaya melekat dua yang bisa Ibu lakukan. Pertama, Ibu wudu jangan sampai terputus. Batal, ya, wudu lagi. Maka Ibu selalu ingat kalau Ibu dalam keadaan suci. Ya, dalam keadaan suci. Yang kedua, Ibu lakukan di samping wudhu itu, segala sesuatu itu diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Maka itu bagian yang bisa mengikat kita untuk selalu ingat bahwa posisi kita itu dalam keadaan ibadah. Oh subhanallah, jangan dianggap enteng urusan berwudhu. Batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Ibu, kalau gitu di rumah Ustadz, suami saya suka nyolek lagi. Colek lagi itu mah. Habis itu wudhu lagi. Baik. Ya. Baik, Masya Allah. Yai Haris Hakam, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya saya ke Pak Kosim yang akan dijawab oleh Ustadz Tota Sukayat. Boleh Pak Kosim berdiri sambil diturunkan maskernya biar lebih jelas suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang nanya Pak Ustadz, kenapa di usia 40 manusia itu sangat spesial? Karena di catatan Al-Quran itu udah ada, tolong penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, menarik sekali ini pertanyaannya. Silakan Ustadz. Barakatuh. Di usia 40 itu memang usia yang sangat ideal, usia yang sangat spesial, dan usia yang sangat menentukan. Kalau dia sudah ada kecenderungan berbuat baik, insya Allah di usia 40 sampai akhir bisa istiqomah. Tapi kalau di usia 40 itu belum bisa menegakkan kebaikan, masih sama dengan sekian puluh tahun yang lalu, itu biasanya agak berat. Jadi tanda-tanda kita baik atau tidak baik terlihat pada usia 40. Kesuksesan seseorang dimulai dan ditandai di usia 40. Demikian pula keburukan-keburukannya. Maka ibu bapak yang sudah usianya di atas 40, ada yang 40, sudah plus 10, plus 15 begitu. Mesti berjuang keras untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Karena itu star kita mencapai husnul khotimah.
Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, menguatkan keimanan, ketakwaan pada level pribadi. Dengan semakin kuat melaksanakan segala perintah Allah dan semakin kuat meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperbaiki pergaulan. Karena kalau kambing yang sehat 10 gaul dengan satu kambing yang berpenyakit, itu yang 10 ketularan tuh. Bergaul dengan tukang parfum ke bawah harumnya, meskipun kita tidak mengenakan parfum itu. Maka di usia 40 cari pergaulan yang sekiranya berada pada zona yang beriman, bukan hanya zona nyaman. Yang ketiga, tingkatkan ilmu. Mungkin di masa muda ilmu yang dipelajari adalah ilmu-ilmu untuk keduniaan. Yang sekarang sudah dirasakan kemanfaatannya. Kini saatnya di usia seperti itu diimbangi. Mencari ilmu-ilmu untuk menaklukkan ukhrawi atau menaklukkan akhirat. Ibu bapak, caranya seperti apa? Gampang sekarang itu. Bisa menggunakan media sosial, bisa menggunakan berbagai cara termasuk lingkungan sekitar. Pak, ada ibadah yang gampang itu. Misalkan 1 hari 1 ayat, itu kan tidak berat. Kalau dulu belum sempat, sekarang sempatkan. Yang kedua, sholat itu hanya 5 waktu dalam 24 jam. Lebih banyak waktu untuk yang lain dibandingkan untuk sholat. Kalau dulu meninggalkan beberapa waktu sholat, coba sekarang itu perbaiki. Dan yang ketiga, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Perbaiki cara ibadah kita kalau dirasa kurang sempurna pada ahli guru-guru kita. Insya Allah pertanyaan ini bukan hanya menginspirasi, tetapi memotivasi kepada kita untuk lebih baik di hari esok dan hari yang akan datang. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, Ustaz Tata Sukayat dan tadi sebelumnya Kiai Haji Haris Hakam. Diingatkan kembali bahwa memang Rasulullah SAW di usia ke-40 lah usia di saat beliau mendapatkan wahyu, dan usia itulah kita bisa melihat di mana baik dan buruk. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semakin baik di dalam sisa-sisa umur kita. Insya Allah nanti di akhir acara akan dipimpin oleh doa oleh Kiai Haji Haris Hakam. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita tengadahkan tangan, kita tundukkan kepala, kita hadapkan hati kita di dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang pandai menerima, mendengar kebaikan, dan pandai pula kami mengikuti dan mengamalkan kebaikan itu. Rabbana zolamna anfusana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang manfaat. Wa rizqan halalan thayyiban. Berikan kepada kami rizki yang banyak, yang halal, yang berkah. Wa umran tawilan hasanan. Dan berikan kami umur yang panjang, yang bagus di dalam melaksanakan ibadah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.